Depan sini dong, biar dilihat sama teman-teman. Depan sini, weh. Depan sini. Weh, sini. Satu, dua, tiga, mulai. Kata curang. Satu. Tremor. Satu sama. Dua satu. Dua sama. Wih, Dilihat sebagai apa? Penyaji atau penanggap? Penanggap. 187 selaku moderator untuk kuliah elektif hari ini bersama dengan kelompok J yang akan membawakan kuliah elektif dengan topik fisiologi sistem respirasi. Next. Jadi ini untuk anggota kelompoknya dari kelompok 19 dan 20. Next. Baik, ini untuk skenario-nya bisa di next. Baik, jadi kami mendapatkan skenario Andi 21 tahun, keadaannya sehat, dia tidak memiliki riwayat penyakit paru-paru maupun jantung. Lalu pada ketinggian sekitar 2600 mdpl itu dia mengalami nafas yang lebih cepat dan lebih dalam, kemudian jantungnya berdebar, merasa sedikit pusing, kemudian untuk frekuensi napasnya itu didapati 24 kali per menit. Lalu untuk frekuensi napasnya itu normal, untuk frekuensi napas sebelumnya itu normal, didapati angka 16 kali per menit. Kemudian dia juga merasakan mudah lelah saat melanjutkan pendakian. Baik, untuk yang menyampaikan materi pertama, saya persilahkan. Baik, sebelum kita menjawab terkait pertanyaan pemicu, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan pelan-pelan terkait fisiologis dari sistem pernapasan itu sendiri. Jadi fase pernapasan itu kita bagi dalam 4 kategori. Ada ventilasi pulmonal, respirasi eksternal, transportasi gas, dan juga respirasi di internal. Oke, bisa next. Kita bahas terlebih dahulu terkait ventilasi pulmonal. Jadi ventilasi pulmonal, kalau kita berbicara terkait ventilasi pulmonal, berarti itu adalah proses inspirasi dan ekspirasi. Pada kondisi istirahat itu kita sebelumnya kita pahami terlebih dahulu terkait konsep dari hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dalam di suatu gas dalam ruangan yang tertutup itu dia akan selalu berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, ketika kondisi istirahat itu kan tidak ada pengembangan ataupun pengembisan pada rongga dada, sehingga tekanan di intrapulmonal itu akan sama dengan tekanan yang ada di atmosfer, dan hasilnya tidak akan ada aliran darah yang keluar ataupun masuk. Namun ketika inspirasi, rongga dada akan membesar akibat gangguan dari otot-otot pernapasan. Nah, sehingga volume dalam dada akan meningkat. Alhasil tekanan alveolar atau tekanan intrapulmonal akan lebih sedikit atau akan menurun dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya pada proses ekspirasi. Ketika ekspirasi, rongga dada akan kembali mengempis. Nah, ketika rongga dada mengempis, yang terjadi adalah volumenya akan menurun. Nah, sehingga tekanan di dalam alveolar atau di dalam pulmonal itu akan meningkat dibandingkan atmosfer, dan alhasil udara akan keluar ke luar. Nah, next. Nah, yang sering kita lupakan di sini bahwa ada yang namanya ventilasi alveolar. Jadi ventilasi alveolar itu diangkat, kita harus pahami dari konsep adanya anatomical dead space atau zona konduksi, yang dimana seperti kita ketahui pada anggota pernapasan itu ada yang zona konduksi. Jadi udara itu hanya masuk di sana, jadi dia hanya mengantarkan udara, tidak terjadi proses pertukaran gas di sana. Nah, sehingga udara yang masuk itu tidak sepenuhnya sampai ke alveolus. Nah, sekitar 150 mili udara itu akan terjebak, jadi dia akan berputar-putar di dalam anatomical dead space itu kira-kira dari hidung hingga di bronchiolus terminalis. Nah, ini akan penting pada ketika kita menghitung volume ventilasi alveolar, di mana ventilasi alveolar itu rumusnya volume tidal dikurangi anatomical dead space, hasilnya dikali dengan laju pernapasan. Mungkin teman-teman sudah punya PPT-nya ya. Oke. Nah, di sini kalau volume tidal dalam keadaan normal itu sekitar 500 mil yang masuk ke
ke dalam tubuh. Namun karena ada anatomical dead space ini sekitar 150 ml itu dia terjebak kan, berarti 500 kurang 150 hanya 350 ml yang masuk ke dalam alveolus. Nah dikali dengan laju pernapasan 12 kali per menit, hasilnya 4200 ml per menit. Lalu pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya itu pada ketika kita ingin meningkatkan ventilasi alveolar, berarti meningkatkan udara yang masuk ke dalam alveolar, yang perlu ditingkatkan adalah frekuensi napas dan juga volume tidal atau kedalaman napas. Ketika frekuensi napas meningkat, berarti laju pernapasan kan akan meningkat ya. Berarti dia juga akan meningkatkan ventilasi alveolar. Nah, selanjutnya yaitu kedalaman napas. Berarti kan semakin dalam kita menghirup napas, berarti semakin banyak volume yang masuk, semakin banyak juga volume tidal yang masuk. Ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah alveolar ventilasinya meningkat. Oke, next. Next kita bahas terkait pertukaran gas. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya gradien difusi antara tekanan parsial O2 dan juga CO2. Semakin O2 itu kan semakin banyak di udara dibanding banyak di paru-paru dibandingkan di jaringan, sehingga semakin dia masuk ke jaringan semakin rendah juga tekanan parsial dari O2-nya. Sebaliknya tekanan CO2 itu ketika dia di jaringan itu kan dia di CO2 di jaringan itu kan dia banyak ya, sehingga tekanan parsialnya akan tinggi. Ketika di paru-paru dia akan semakin rendah. Oleh karena itu terjadilah proses pertukaran gas ini. Proses pertukaran gas eksternal yaitu antara alveolus dan juga kapiler di paru-paru. Berarti O2 yang ada di paru-paru dia lebih banyak, PO2-nya lebih banyak, berarti dia akan mendorong udara oksigen untuk masuk. Begitu pula sebaliknya. Ketika di internal, perpindahan itu antara kapiler sistemik dan juga jaringan. Seperti konsep yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya. Oke, next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi gas itu ya pastinya adalah gradien tekanan parsial, perubahan tekanan parsial. Lalu kedua yaitu luas permukaan. Semakin banyak permukaan dia untuk bertukar berarti semakin tinggi juga. Lalu ketebalan sawar ini harusnya dia berbanding terbalik karena semakin panjang jarak yang ditembus untuk melakukan pertukaran maka semakin susah juga untuk bertukar itu. Dan yang terakhir yaitu adalah konstanta difusi. Konstanta berarti dia konstan ya, berarti semakin tinggi konstanta difusinya semakin cepat juga pertukaran gas bisa terjadi. Oke, next selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai transport dari oksigen dan juga karbon dioksida. Seperti kita ketahui, setelah terjadinya pertukaran gas pada alveolus, maka gas tersebut seperti oksigen dan karbon dioksida perlu didistribusikan. Oksigen perlu didistribusikan. Jadi sini seperti kita ketahui, sebagian besar oksigen itu dibawa oleh hemoglobin sebesar 98,5% menurut sumber yang kita pakai. Lalu untuk sisanya adalah yang dissolve atau dia terlarut di dalam plasma. Selanjutnya apa ya? Jadi perlu diketahui juga bahwa hemoglobin itu memiliki saturasi, yang mana saturasi itu dinilai berdasarkan oksigen yang binding atau menempel pada hemring. Nah baik, di sini adalah struktur dari hemoglobinnya, ini nasional aja. Jadi kalau oksigen itu dia akan binding pada cincin porfirin, yang mana di sana ada pusat inti atom iron atau besi sebagai tempat bindingnya oksigen. Lalu di sini ada nasional info juga kalau akan terjadi perubahan struktur dari hemoglobin ketika fetus sampai dengan dewasa. Nanti akan dibahas lagi lebih lanjut. Oke, lalu untuk transport CO2, nah transport CO2 itu akan dibawa atau ditransfer, didistribusikan, untuk dibawa melalui tiga tahap, melalui tiga transport. Yang pertama adalah dia juga bisa dibawa oleh hemoglobin juga, yakni sebesar 60% menurut sumber ini, lalu terlarut dalam plasma sebesar dia dibawa oleh hemoglobin juga dalam jumlah sekitar 30%, lalu pada plasma sekitar 10%, dan yang terbanyak adalah dalam bentuk bikarbonat. Nah, oleh karena itu CO2 ini sangat berkaitan dengan jumlah dari hidrogen. Seperti yang kita tahu dalam keseimbangan asam basa, CO2 apabila bersatu dengan air akan diubah oleh enzim karbonik anhidrase menjadi hidrogen dan juga HCl3 ya, bikarbonat. Nah, berikut adalah prosesnya. Jadi untuk karbon dioksida
Nah, kita bisa lihat di sini dia ada yang dissolve atau terlarut baik di plasma maupun di dalam darah. Nah, lalu ada juga yang dia binding atau terikat bersama dengan hemoglobin membentuk karbaminoglobin. Lalu yang ketiga adalah pembentukan bikarbonat. Nah, pembentukan karbonat ini dan hidrogen ion memerlukan bantuan transporter dan juga akan terjadi proses yang dinamakan dengan chloride shift, di mana bikarbonat akan bertukar dengan chloride. Nah, ini terjadi pada sel jaringan yang membawa CO2 ya. Nah, apabila sudah dibawa oleh eritrosit menuju ke alveolus, maka kita ingin mengeluarkan CO2. Nah, ketika CO2 itu keluar, apabila asalnya dari bikarbonat, maka dia akan diubah kembali menjadi CO2 dengan bantuan karbonik anhidrase, sehingga HCl tersebut akan bertukar kembali dengan chloride juga. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan membahas kembali tentang oksigen. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan kurva asosiasi oksigen. Nah, maksudnya apa sih? Jadi oksigen ini memiliki sifat di mana dia itu tidak stabil, yaitu condong untuk menerima dan melepaskan oksigen. Nah, di sini kita dapat lihat ya. Kita tahu tadi struktur hemoglobin itu ada memiliki 4 cincin porfirin yang mana dia bisa menjadi letak untuk mengikat oksigen. Nah, di sini kita cara melihat kurvanya ini seperti apa? Jadi di sini ada pada horizontal itu adalah partial pressure dari oksigen. Lalu pada bagian kiri ini adalah saturasi hemoglobin yang dinilai berdasarkan oksigen yang terikat. Nah, jadi perlu kita ketahui juga bahwa grafik ini memiliki bentuk yakni sigmoidal. Nah, sigmoidal itu artinya kalau saya sederhanakan, pada bagian sini dia tuh ada rentang di mana partial pressure-nya itu ketika terjadi perubahan partial pressure yang sedikit, oksigen itu dapat meningkat ataupun menurun secara drastis. Nah, sementara itu pada perubahan partial oksigen yang berada di rentang misalnya 50 sampai 100 itu oksigen akan tetap stay di situ gitu ya. Nah, seperti contoh di sini 40 partial pressure itu adalah resting membrane resting partial pressure dari jaringan di seluruh tubuh. Nah, lalu untuk yang 100 ini adalah jaringan yang berada di alveolus ya, karena oksigen banyak diterima ya. Jadi ketika misalnya hemoglobin itu bersirkulasi di dalam pembuluh darah dan menemukan ada jaringan yang sedikit kurang berkurang partial pressure-nya, maka oksigen tersebut hemoglobin tersebut akan langsung menurunkan saturasinya. Ya, ini maksudnya adalah melepaskan oksigen. Jadi sifat hemoglobin ini dermawan, kayak gitu. Baik, selanjutnya di sini juga kita perlu tahu kalau kurva dari asosiasi oksigen ini itu dapat mengalami perubahan oleh beberapa faktor. Nah, contohnya di sini adalah kondisi pH atau jumlah hidrogen, lalu karbon dioksida, temperatur, dan juga 2,3 dpg. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah dari kurva ini dia itu bisa menjadi lebih condong ke kanan dan bisa menjadi lebih condong ke kiri. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya dia itu condong ke kanan, maka partial pressure rentang dermawan tadi, rentang di mana hemoglobin tadi dermawan itu akan menjadi lebih dermawan lagi. Jadi rentangnya tadi kan dia 20-40 itu dia sangat tidak stabil. Tapi sekarang karena dia bergeser ke sebelah kanan, maka misalnya contoh dia dari 40 ke 60. Jadi dia itu lebih dermawan lagi untuk melepaskan oksigen. Jadi ketika misalnya ada dalam kondisi seperti sedang berolahraga atau orang tersebut berada di lingkungan yang tinggi gitu, di atas permukaan laut yang tinggi, maka kurva ini akan beradaptasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ada terminologi yang disebut dengan Born effect dan juga Haldane effect. Pertama saya akan sebut Haldane effect dulu. Jadi Haldane effect ini menjelaskan bagaimana ketika oksigen itu ketika konsentrasi dari oksigen itu terpengaruh, bagaimana sifat hemoglobin itu terikat dengan karbon dioksida. Dan saya baca di sumber lain juga bagaimana dia terikat dengan hidrogen. Nah, lalu untuk Born effect itu apa? Nah, Born effect itu apa yang terjadi ketika CO dan hidrogen itu bersatu dengan hemoglobin seperti itu.
kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya ingat struktur tadi itu, ketika CO2 dan hidrogen itu bersatu dengan hemoglobin, dia itu tidak menempati tempat oksigen, tapi dia akan memengaruhi tempat lain dari molekul hemoglobin itu sendiri. Ketika dia menempati, akan terjadi perubahan konformasional yang mana membuat hemoglobin itu menjadi lebih dermawan lagi bahasanya. Jadi dia itu lebih tidak stabil lagi sehingga dapat dengan mudah untuk melepas oksigen. Itu terkait bor efek dari hidrogen dan oksigen. Lalu 2,3 dpg itu apa? Ya singkatnya dia itu adalah hasil dari produk dalam glikolisis, terutama terjadi pada orang yang berolahraga dan yang saya tadi juga ketika orang yang hidup di pegunungan gitu ya, yang di datarannya lebih tinggi, itu tubuh akan beradaptasi untuk menghasilkan lebih banyak 2,3 dpg. Karena 2,3 dpg ini juga sifatnya hampir sama dengan hidrogen dan juga karbon dioksida yang membuat si kurva disasosiasi oksigen itu menjadi lebih ke kanan atau lebih dermawan. Oke, ini sekian dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu sistem yang balik. Nah, di sini langsung aja ya, tanpa berlama-lama. Teman-teman pasti sudah tahu apa saja yang mengontrol pernapasan. Jadi kita ada pneumostatic center, itu untuk apa? Untuk memberhentikan nafas atau terminate inhalation. Stop, nah itu pneumotaxis. Kemudian apneustic center, apa apneustic center itu fungsinya? Jadi kita lihat, yaitu terdapat potin formation ya. Jadi nukleus itu namanya potin. Fungsinya apa? Untuk inhalasi secara mendalam. Biasanya itu voluntary control. Kemudian di sini ada Pre-Botzinger complex. Kenapa sih Pre-Botzinger ini penting sekali ya sampai dipisahkan dari VRG beberapa source menyatakan bahwasanya itu termasuk dalam ventral respiratory group. Jadi Pre-Botzinger complex ini teman-teman pikir sebagai funny channel yang ada di jantung. Jadi dia itu sebagai pacemaker daripada pernapasan biasa. Dia bisa mendiksi inhalasi dan ekhalasi tanpa ada gangguan apapun atau tanpa ada masukan dari yang manapun. Sama kayak jantung kan, dia bisa berkontraksi sendiri, kemudian bisa relaksasi sendiri. Kemudian ada DRG, dorsal respiratory group. Nah kalau dorsal respiratory group ini anggapannya itu sebagai ini ya, kayak tempat kita itu menerima informasi. Jadi itu isinya nukleus tractus solitarius. Suara saya kedengaran ke belakang? Ya. Jadi anggapannya sebagai tempat kita istilahnya chattingan lah kalau dorsal respiratory group. Jadi nukleus tractus solitarius itu fungsinya untuk menyampaikan informasi baik dari sentral kemoreseptor yang ada di belakang maupun dari spinal cord yang nanti menerima informasi-informasi tersebut dari pertama carotid bodies, outlet bodies, kemudian tadi kemudian di sini kita punya ventral respiratory group. Nah di sini ramai banget teman-teman. Ada nukleus inspirasi, ada nukleus ekspirasi, kemudian ada ambigus, ambigus. Tapi lihat waktu nanti belum. Nah di sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat kalau yang primary respiratory muscle itu berarti yang tadi akan bernafas secara quiet atau quiet breathing, tanpa ada rangsangan, tanpa ada apa, kita nafas sendiri kan. Tapi yang ini accessory respiratory muscle ini dia itu akan istilahnya berkontraksi ketika mendapat perintah dari apa tadi? Dari itu misalkan yang deep breathing atau apneustic center salah satunya. Lanjut dulu. Nah, di sini ada kan quiet breathing tuh bisa dibaca sendiri teman-teman. Lanjut dulu. Nah, ini salah satu yang penting nih. Kemudian bagaimana sih caranya kita itu menyampaikan informasi kepada dorsal respiratory group atau DRG? Tadi kan tempat chattingannya kan. Nah, pertama melalui ini central chemoreceptor yang berada dekat ventricle 4. Teman-teman tahu ventricle 4 isinya apa? Cerebrospinal fluid. Itu tekankan ya, fluidnya itu nanti akan sangat berfungsi. Jadi misalkan tekanan oksigennya itu rendah di darah nih, yang digantikan kan dengan tekanan CO2 tuh. Nah CO2 juk naik sampai ke blood-brain barrier yang memisahkan pembuluh darah, kalau nggak salah arteria basilaris dengan ventricle 4.
Itu tuh kan yang mau dideteksi sama central chemoreceptor itu yang hidrogen ionnya kan H+ tuh. Tapi H+ nggak bisa lewat blood-brain barrier. Kenapa? Karena dia itu ada ionnya. Jadi dia itu akan di istilahnya di apa ya? Dicegah untuk masuk oleh blood-brain barrier. Nah, itu CO2 itu berfungsinya di situ. CO2 bisa berdifusi melalui blood-brain barrier, kemudian fluid H2O, CO2 bertemu H2O jadinya karbonat, kemudian jadi bikarbonat dan hidrogen H+. H+ yang dideteksi oleh central chemoreceptor kemudian ngomong nih ke DRG, wah ini banyak H+ nih berarti asidosis, atau misalkan kadar O2 nya juga kurang. Nanti dia itu akan mengatur pernafasan sebagaimana rupanya. Coba next dulu. Terus. Satu lagi. Nah, ini tambahan tadi telat. Jadi kalau misalkan kita berbicara baroreseptor atau penerima tekanan di carotid body yang ada di carotid sama di arcus aorta. Nah, gini mekanismenya teman-teman. Jadi nama selnya itu tadi yang kotak itu namanya glomus cell. Glomus cell ini merupakan sel neuro yang berada di sana. Fungsinya itu untuk menerima informasi terkait tekanan. Nih, O2 itu kalau di bawah 60 mm merkuri, dia itu akan menutup ion channel kalsium. Kalau channel kalsiumnya ketutup, apa yang terjadi? Depolarisasi kan? Kalau depolarisasi terjadi, nanti di sini ada channel lagi, kalsium channel buka, kemudian boom naik kan, grafiknya itu naik ke atas, dan di sini itu akan kebuka vesikel-vesikel yang isinya dopamin. Apa fungsi dopamin terhadap respiratory system? Nanti dia akan naik. Ingat, kalau yang carotid itu nervus 9. Kalau yang aortic itu nervus 10, factorius opticus ini itu glossopharynx sama nervus vagus ke cerebrospinal spinal cord, kemudian naik ke DRG. Dopamin itu bisa meningkatkan respiratory rate yang nanti ada kaitannya sama skenario nya. Balik. Nah, di sini tuh sekarang ini untuk langsung aja menjawab daripada trigger questionnya tadi. Mengapa penurunan tekanan atmosfer bisa mempengaruhi pertukaran gas di paru? Ini teman-teman, visualisasikan kita tuh punya bola nih, bolanya itu bisa jadi bola full atau bisa jadi bola ngempes nih. Kita bayangkan kalau atmosfer itu kan tinggi kan, berapa kilometer gitu. Jadi bola-bola yang di atas itu kan dia menekan ke bawah dengan gravitasi. Jadi bola-bola yang di bawah itu gepeng, mereka berasa terus nih, wah rame. Jadi misalkan di alveolus itu kan dia mengurangi tekanan nih. Dia memberikan space. Jadi kalau kita berada di permukaan laut, ketinggiannya itu tuh bola-bola bakal masuk. Kan dia gerasa terus nih, wah pada tempat. Alveolus ngasih space, maka mereka masuk. Kalau ketinggiannya tinggi, kan bola-bolanya itu udah nggak ada yang tekan lagi kan, maka mereka tuh bisa mengembang full, kemudian, ada space, alveolus buka space. Oh ya udah, kan kita nggak gerasa-gerusuk juga, nggak ada urgensinya gitu kan. Sama satu lagi yang berkaitan itu ini, tekanan oksigen. Kalau berbicara tekanan oksigen, mau di bawah, mau di atas, itu sama, 21%. Tapi ingat, bayangkan kelas H itu 100 bola yang gerasak-gerusuk nih, karena tekan gitu. Ya, bayangkan kita gerasak-gerusuk nih bolanya. Kemudian kalau dari 100 orang itu kan 21-nya oksigen. Tapi kalau di atas, bolanya itu kan ngembang full nih. Berarti kelas H sekarang cuma muat misalkan 50 orang deh. 50 orang berarti cuma 10 O2. Udah nggak ada yang mau masuk alveolus, kemudian juga oksigennya itu sedikit kalau mau yang masuk alveolus. Gitu visualisasinya pakai bola berdasarkan tekanan atmosfer itu. Oke, next kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Oke, tentang bagaimana tubuh mendeteksi penurunan O2 dan peningkatan CO2. Tadi sebenarnya udah dijelasin juga ya sama Adri, detail banget. Nah, tapi utamanya ada perbedaan dari penurunan deteksi penurunan PO2-nya sama PCO2. Kalau misalnya PO2 ini bisa kita lihat di sini, yang mendeteksi adalah chemoreceptor perifer yang kita tahu letaknya itu adalah di carotid body dan juga di aortic body. Nah, untuk persignalannya tadi juga udah dijelasin sama Adri. Nah, kalau misalnya dari PCO2-nya sendiri, sebenarnya dari peningkatan PCO2 ini juga mempengaruhi dari si chemoreceptor perifer, tapi efeknya nggak sebesar efek yang dihasilin sama central chemoreceptor. Gimana dia mempengaruhi central chemoreceptor juga udah dijelasin sama Adri tadi. Dia nggak bisa melewati blood-brain barrier, akhirnya akan diubah bentuknya, dan ketika dia berada di cerebrospinal fluid, nantinya dia akan berubah lagi jadi bikarbonat dan H+. H+ inilah yang nanti akan menstimulus si central chemoreceptor. Lanjut.
Oke, ini juga udah. Next. Oke, terkait mengapa frekuensi dan kedalaman nafas Andi meningkat di ketinggian. Sebenarnya tadi juga di awal tadi dijelasin sama Adisha terkait ventilasi alveolar. Sebenarnya kenapa dia meningkat frekuensi nafasnya dan kedalamannya ini sebenarnya mekanisme kompensatorik atau hiperventilasi kompensatorik, di mana tubuh ini kan tadi dari mekanisme kemoreseptor dan juga baroreseptor kan dia mendeteksi bahwa kita ini sebenarnya kekurangan suplai oksigen gitu. Tubuh-tubuh kita yang tubuhnya Andi khususnya di sini yang butuh banget oksigen itu nggak dapat suplai yang memenuhi gitu. Akhirnya dari kemoreseptor itu ngirim sinyal ke pusat pernapasan yang ada di medula oblongata dan juga pons. Akhirnya efeknya adalah ke pusat pernapasan yang tadi juga udah dijelasin detail, yang efeknya adalah frekuensi dan kedalaman nafasnya meningkat. Kayaknya nggak terlalu detail juga dijelasin lagi. Next aja. Oke, ini dia bagaimana perubahan ventilasi yang tadi itu bisa mempertahankan homeostasis gas darah di dataran tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat terkait hubungan antara laju pernapasan dan juga alveolar dan arterial partial pressure. Jadi kalau di pernapasan normal di antara hipoventilasi dan hiperventilasi itu kan nanti kita bisa mendapatkan tekanan partial oksigen yang istilahnya masih adekuat untuk membantu aktivitas sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika terjadi hiperventilasi, ini kan niat kita adalah ingin membantu tubuh ini dapat suplai oksigen yang memenuhi gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah hiperventilasi. Nantinya tekanan parsial dari oksigen ini akan meningkat dan tekanan parsial dari CO2-nya akan menurun karena semakin banyak yang dikeluarkan. Akhirnya adalah homeostasisnya jadi lebih terjaga dari O2-nya, CO2-nya maupun dari pH yang dipengaruhi sama CO2 juga tadi. Next. Oke, ini terkait sebenarnya ini ringkasan aja sih dari apa yang udah panjang lebar dijelasin sama teman-teman tadi. Sebenarnya ada integrasi antara ventilasi, difusi dan juga transport gas dan juga regulasi pernapasan pada kasus Andi ini. Nah, dari ventilasinya sendiri kita bisa lihat kalau dia tuh dipengaruhi sama regulasi yang terjadi di tubuhnya, ventilasinya jadi nafasnya lebih cepat dan juga ventilasi alveolar yang di awal tadi itu berusaha ditingkatkan gitu. Nah, untuk difusinya sendiri sebenarnya meskipun dia kekurangan oksigen, O2 itu tetap akan berdifusi dari alveolus ke darah. Cuman kan emang karena gradien atau perbedaan tekanan parsialnya itu rendah, jadi karena akibat PE2 lingkungannya menurun, akhirnya dia akan melakukan regulasi yang tadi gitu. Nah, terus untuk transport gasnya juga tadi udah dijelasin sama Adam terkait apa-apa aja yang membawa. Intinya adalah dia tuh gimana sih caranya supaya kita tuh mengubah dari ventilasi, difusi dan transport gas ini untuk mencapai kebutuhan dari oksigen itu gitu. Dari manifestasinya sendiri kita lihat. Di sini kan napas cepat dan dalam ini berpengaruh sama regulasinya tadi. Terus kalau dari pusingnya ini sendiri sebenarnya timbul karena kekurangan perfusi ke otak gitu, dari pengaruh dari penurunan tekanan parsial dari atmosfernya sendiri. Kalau palpitasi ini kan artinya maksudnya berdebar-debar ya jantungnya. Ini ada hubungannya sama baroreseptor yang dijelasin sama Adri tadi. Sebenarnya baroreseptor itu juga fungsinya dia mengirimkan sinyal nggak hanya ke pusat pernapasan tapi juga pusat kardiovaskular, di mana nantinya jantung akan memompa darah ini lebih cepat gitu. Jadinya hemoglobin itu bisa segera berpindah ke sel-sel yang membutuhkan. Apalagi dalam kasus Andi ini dia lagi mendaki gitu, jadi otomatis bisa dibilang aktivitas fisiknya lagi tinggi gitu, dia butuh oksigen yang lebih banyak. Nah, untuk kenapa dia mudah lelah ini juga berhubungan sama penurunan tekanan parsial oksigen dalam tubuhnya. Nah, di sini juga ada kata kunci kalau dia keluhannya berkurang ketika beristirahat. Sebenarnya dari diskusi kelompok kami kemarin, kami mendapatkan kalau misalnya si Ade ini mengalami yang namanya acute mountain sickness, di mana dia tuh mengalami gejala-gejala di mana tubuhnya ini adaptasi atau aklimatisasinya itu lebih lambat dibandingkan kecepatan dia naik gitu. Jadi dia naiknya cukup cepat atau mendakinya itu lebih cepat. Jadinya adaptasi tubuhnya atau regulasinya ini belum sempat kecapai di ketinggian yang udah 2600 mdpl tadi gitu. Nah, akhirnya ketika dia akhirnya istirahat setelah dia mendaki sekian mdpl, keluhannya bakal berkurang karena ketika dia istirahat adalah dia memberikan space atau waktu untuk tubuhnya itu aklimatisasi atau adaptasi. Mungkin sekian dari kami. Untuk menjawab triggernya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasi, yang sudah menyampaikan materi, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada kelompok penyangga untuk
untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin ingin menambahkan dari yang sudah disampaikan. Silakan. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahim Bulki dengan NIM 138. Jadi di sini sebelumnya terima kasih banyak dan beri aplaus terlebih dahulu untuk keluarga atas presentasi yang sangat luar biasa. Ini pilar-pilar kami mulai digelembung ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke PPT yang dijelasin sama Anissa terkait tentang pertukaran gas. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah jelas banget, tapi mungkin ada sedikit tipe ya di sana ya. Wajar manusiawi ya, bukan ambigus. Oke, lagi. Oke. Yang awal banget, maaf ya, maaf, dapat lagi. Yang pertukaran gas, lagi, ya, lagi. Nah ini sebenarnya apa tadi aku salvo ya di gambarnya terkait tentang yang perpindahan antara alveolus sama kapila. Ini kayaknya kebalik ya gambarnya, yang atas sama yang bawah ya, mohon maaf. Nah ini perpindahan antara kapiler. Nah ini alveolusnya di sini, gambarnya di sini ya, nggak apa-apa yang manusiawi. Mungkin di sini cuma mau menambahkan sedikit terkait tentang gradiennya itu kenapa yang oksigen dan juga karbon dioksida itu gradiennya lumayan berbeda. Jadi bisa kita lihat di sini untuk yang oksigen ini kan 100, terus kemudian yang yang dari kapiler sistemnya 100, kemudian yang dari jaringannya itu 40. Nah itu lebih besar perbedaannya daripada yang karbon dioksida 40 sama 46. Nah ini tuh bisa dibilang kenapa karbon dioksida itu lebih gampang untuk berdifusi karena faktor dari solubility-nya lebih 20 sampai 24 kali lebih bisa ini mengalir di plasma dan cairan darah. Mungkin seperti itu aja tambahan dari saya. Selebihnya sudah keren banget. Tepuk tangan lagi untuk Mbak. Terima kasih Rahim. Selanjutnya silakan. Terima kasih moderator. Gak perlu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya lalu gede Indri Adan Sinata, NIM akhir 102 dokter. Ya, dan jadi ini sebenarnya saya sudah mempelajari sedikit, tapi saya ada sedikit gap yang belum saya temukan. Saya nggak mau nambah yang sebenarnya kurangnya. Jadi saya mau bertanya, itu kan tadi sudah dijelaskan tentang efek Bohr dan efek Haldane ya. Nah, saya ingin bertanya, ini ada pengaruhnya nggak dengan kurva disosiasi gitu? Karena saya juga masih menemukan gap di sana. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Nata. Silakan Robert. Mohon maaf, izin bertanya lagi untuk gapnya itu masih kebingungan di Haldane efek dan Bohr efek. Iya, nggak dia hubungan dia karena kurva efek Bohr efeknya ada nggak hubungan pokok dari disosiasi yang menurun ke kiri atau ke kanan? Oh iya. Boleh di ke kanan. Oh, Efek Bohr. Oke, dapat. Apa aja yang kata dari situ? Sebelumnya masih lagi ke kiri lagi. Oke, ke kiri lagi. Lagi mau ini dulu. Oke. Jadi sebenarnya saya udah mempelajari ya dari beberapa sumber juga. Memang ada yang mengatakan awalnya saya bikin PPT juga Haldane itu ke kiri dan Bohr itu ke kanan. Tapi karena di pengertian dari Haldane effect itu bagaimana Pusing doang. Katanya error ya. Katanya ngebug. Jadi di sini tertulis Haldane effect itu mendeskripsikan bagaimana oksigen itu konsentrasi oksigen itu bisa memengaruhi seberapa terikat karbon dioksida gitu. Jadi kalau misalnya oksigen itu rendah,
karbon dioksida itu akan lebih condong untuk ya terikat gitu ya, makanya oke. Nah, jadi intinya supaya gampang ingat ya, kalau Bohr dibilang Bohr effect itu menghasilkan kurva itu kemana? Ya Bohr tuh baik itu kanan, kanan gitu ya, supaya gampang kayak gitu aja. Betul. Jadi kalau ada soal ya, nah, jadi apa namanya? Tadi kita ingat yang terpengaruh itu apa? CO2. Nah, kembali lagi, Bohr effect itu menjelaskan apa? Kalau tadi kan apa yang terjadi kalau oksigen itu lepas, maka seberapa terikat karbon dioksida. Kalau Bohr effect itu menjelaskan apa sih dampaknya kalau hemoglobin itu diikat sama karbon dioksida atau hidrogen gitu. Nah, alhasil tadi kalau mau lebih detailnya itu karbon dioksida itu akan menempel pada salah satu rantainya kan, ada rantai alfa. Nah, kalau menempel di rantai alfa, nanti dia itu akan terbentuk seperti jembatan garam. Kalau saya baca ya gitu, tapi nggak usah sampai detailnya. Intinya adalah nanti hemoglobin itu akan apa ya? Dia sukar untuk menyimpan oksigen, dia jadi lebih dermawan gitu. Apa jaringan-jaringan tuh dia tahu banyak tuh karbon dioksida itu meningkat. Jadi wah jangan dong, saya harus dermawan dong gitu. Jadi dia akan lebih si apa ya? Si rentang kedermawan. Saya sebutnya ini rentang dermawan. Jadi makanya dia tuh akan apa ya, dari sini apa? Dia tuh dari sini langsung langsung dia kasih gitu. Dua tuh dia kasih gitu. Nah, nanti akan bergeser ke kanan. Jadi dia tuh rentang kedermawannya itu sedikit kekurangan oksigen jaringan itu dia langsung kasih tuh dua ya, ini kan dari 3 langsung ke 1 nih secara saturasi oksigennya gitu. Ini biasanya terjadi ke orang yang sedang berolahraga dan juga yang seperti siapa di kasus berada di ketinggian yang tinggi gitu. Apakah terjawab nanti? Masih bingung kan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Sersin dengan IMAHIR 157. Jadi pada skenario itu frekuensi pernapasan nanti kan lebih tinggi daripada frekuensi nafas orang normal pada umumnya. Nah, kalau secara rumus sendiri itu kalau misalnya frekuensi nafasnya tinggi, otomatis ventilasi totalnya juga akan ikut meninggi. Nah, bagaimana ketidakseimbangan ventilasi perfusi ini dapat memperburuk hipoksemia Andi meskipun ventilasi total ini juga sudah meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompoknya apakah ada yang lain? Boleh diulang lagi, Pak? Jadi bagaimana ketidakseimbangan ventilasi perfusi ini dapat memperburuk hipoksemia Andi meskipun ventilasi totalnya sudah meningkat. Kelompoknya apakah sudah jelas pertanyaannya? Silakan. Oke, ya udah. Tadi soalnya itu kan terkait hyperventilasi ya. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya hyperventilasi itu tujuannya untuk memperbanyak jumlah udara yang masuk supaya jumlah oksigennya itu juga tambah. Tapi ingat, kalau di Alveolus itu kan gas exchange pertukaran. Ada yang harus di-trade, ada yang harus ditukar. Jadi salah satu efek yang saya tahu itu bahwasanya ketika karbon dioksida itu banyak yang dikeluarkan juga, itu akan menginduksi vasokonstriksi. Di mana vasokonstriksi itu kan tentunya jumlah darah yang lewat itu sedikit. Udah tadi oksigennya sedikit, darah yang lewatnya juga sedikit, itu tuh bisa menyebabkan hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia itu adalah ketika sel kekurangan oksigen.
Jadi ya itu salah satu dampaknya seperti itu. Juga selain itu yang saya pernah, tapi ini nggak signifikan ya, karena ketika kita hiperventilasi itu kan otot-otot yang bekerja itu juga bukan otot-otot yang primary doang, secondary juga bekerja, dan itu membutuhkan ATP. Dimana ketika ATP itu dipergunakan oleh otot skelet utamanya, mereka yang akan diutamakan. Jadi jadi sel-sel yang lain yang harusnya bisa berfungsi secara normal, misalkan di intestin, kemudian urinary apa segala macam, mereka tidak akan mendapat asupan oksigen yang seharusnya. Karena tadi apa? Vasokonstriksi, ketika karbon dioksida banyak dibuang menghasilkan kondisi alkalosis. Kemudian juga yang kedua, karena oksigennya itu nggak bisa lewat karena vasokonstriksi tadi. Makanya hipoksia, selnya kekurangan oksigen. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Moderator. Kuis. Lalu, kemudian terima kasih atas pertanyaan dan juga kepada kelompok organisasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji maupun pendengar. Ternyata Anda minta semua yang bisa jadi dosen yang saya gantikan. Siapa yang mau jadi dosen fisiologi gantikan saya? Tapi kebetulan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, saya cuma punya waktu sekitar 5 menit untuk memberikan ini. Baik, saya untuk yang ingin saya pastikan beberapa hal untuk ventilasi pulmoner sudah tadi ya sudah saya. Cuma ada beberapa yang saya harus koreksi yang anatomical dead space bukan berarti dari zona konduksi sampai zona bronchiolus terminalis ya, itu juga perlu diperbaiki ya, karena kalau kayak itu dong semua zona konduksi nggak ikut, tetapi di ruang-ruang dalam yang termasuk dalam zona konduksi di mana terjadi turbulensi udara. Ya di sini sekarang masa, di karbonasi, jadi ya memang ada ruangannya ya. Kalau yang lurus-lurus saja enggak, ya, karena ada ruangan stuck dia akan berputar di situ. Jadi jajan keluar gitu ya. Ya oke. Jadi peningkatan ventilasi alveolus, peningkatan ventilasi pulmoner akan meningkatkan ventilasi alveolus betul. Semakin kita banyak meningkatkan ventilasi, frekuensi bernafas, maka tentu jumlah udara yang akan melewati membran respiratif tentu akan meningkat di satu sisi. Tetapi ingat lagi faktor aliran darah di kapiler pulmoner juga harus baik sehingga ketika dia ditransport menuju pembuluh darah tinggal langsung ditransport. Itu ya, ini pastikan. Jadi kembali ke faktor-faktor apa yang mempercepat pertukaran gas atau difusi gas. Lalu tadi ada pertanyaan terkait dengan kurva disosiasi. Kurva disosiasi menggambarkan ikatan antara oksigen dengan hemoglobin. Letaknya sudah bagus semua. Cuma yang saya perlu tekankan bahwa ikatan antara oksigen dan hemoglobin adalah ikatan yang sifatnya longgar dan irreversible. Jadi reversible dan longgar. Sehingga di mana dia akan dilepaskan di daerah yang kadar O2-nya rendah, atau yang kata lainnya adalah pada jaringan yang sangat aktif atau metaboliknya tinggi sehingga butuh O2 misalkan. Jadi tadi udah istilahnya dermawan ya. Jadi semakin dia ke daerah yang banyak konfliknya, ya sibuknya banyak, maka di situ dia akan lebih dermawan karena ikatannya yang longgar dan reversible. Jadi mudah lepas tarik itu gampang. Lepas ikat itu gampang. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ikatan molekul oksigen dan hemoglobin dan karbon dioksida berbeda, itu juga dipastikan ya. Ketika kita mencari pada kasus kembali, dari efek itu bagaimana dengan kurva disosiasi terkait dengan efek Haldane dan efek Bohr. Satu yang ada singkat untuk Haldane dan Bohr. Keduanya itu sama. Artinya sama apa? Sama pada kondisi yang jaringan yang aktif atau K+-nya tinggi atau CO2-nya tinggi, CO2-nya tinggi. Cuma berbeda dalam action-nya. Kalau Bohr efek dia akan melepas karena daerahnya ramai, daerahnya sibuk, maka dia akan melepas O2. Sehingga kan kosong sekarang habis. Ya ibaratnya dia bis. Dikeluarin penumpangnya kan kosong nih ya, lalu berarti di daerah itu juga dia butuh dalam kondisi yang sama. Haldane ini dilihat dari sisi apa? Menambah ambilannya. Jadi penumpang yang turun digantikan oleh pengikatan atau pengambilan CO2. Jadi kalau Bohr itu adalah lepas O2, kalau Haldane itu ambil CO2. Karena
kalau bor efek, makanya kenapa kurva bergeser ke kanan? Karena sudah dilepas O2-nya, berarti kan P yang terikat, yang tersaturasi kan tentu turun, ya kan? Tentu turun berarti kapan? Ya karena daerahnya tadi CO2-nya tinggi, H+-nya tinggi, atau asam, artinya O2 dilepas, tentu PO2-nya akan turun. Ya iyalah, karena sudah dilepas kan PO2-nya pasti turun. Makanya dia ke kanan, artinya dia lebih asam pH-nya, seperti gambar di teman-temanmu dan slide saya pada waktu kuliah. Jadi Bohr efek itu nanti kaitannya dengan pH. pH itu kaitannya dengan H+ dan CO2. Ya, sudah ya, CO2. Itu untuk yang kurva disosiasi. Jangan bilang ada lalu ke kiri dok, enggak. Jadi sebenarnya kondisinya sama-sama di daerah yang konflik, ya, yang sibuk. Kemudian ya tadi untuk gradien sudah ditambahkan tadi oleh siapa namanya sih? Ya mungkin jadi saya ikut belakangnya ya. Dia pernah satu tutorial dengan saya. Baik, satu yang terakhir apa yang mau saya tambahkan tadi? Oh ya, kalau CO2 tadi jelaskan. Kalau ada peningkatan CO2, jadi begini, kalau semakin ketinggian, satu udara memang tadi analoginya adalah bola. Yang jelas kita itu ini isinya adalah molekul gas. Semakin ke atas oke, karena pengaruh gravitasi. Jadi kalau makin bawah makin numpuk dia, makin kalau di sana semakin ringan sehingga tekanannya untuk masuk ke dalam alveolus semakin berkurang kan begitunya. Sehingga makin tipis makin sedikit konsentrasinya. Yang sementara tubuhmu tetap butuh yang sama, nggak bisa berkurang dari ketinggian pun. Maka kompensasinya adalah peningkatan ventilasi itu yang pertama melalui impuls yang diteruskan menuju ke dari DRG ke VRG dan ke pusat agnostik maupun pemutasi dengan melibatkan otot-otot respirasi sekunder atau tambahan atau aksesoris semua akan bekerja sehingga mudah lelah. Ingat ya, mudah lelah itu Anda bukan karena Anda kerja ada jalan mendaki kan pasti capek, semua otot rangka Anda bekerja, tetapi juga otot bantu nafasmu itu semua bekerja karena udara yang semakin tipis. Jadi mudah lelah, ATP banyak dipakai, energi banyak dipakai, selesai. Mudah lelah. Oke. Kemudian tadi juga cerita aklimatisasi atau adaptasi, dia di suatu ketinggian dia berhenti, sehingga memang akan ada proses aklimatisasi. Walaupun kalau aklimatisasi sempurna itu butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Ya. Nah, lalu peningkatan atau penipisan O2, PO2-nya turun, yang terangsang lebih tinggi kemoreseptor primer, sentral atau perifer. Sentral atau perifer? Perifer. Di sinus aorta dan sinus carotid dan arcus aorta. Itu yang terangsang lebih sensitif. PO2-nya. Kalau yang di sentral itu CO2. Yang di bawah jadi kalau O2-nya turun, itu yang lebih menerima sensasinya adalah yang kemoreseptor perifer. Sehingga dijawablah glossopharyngeus, valgus, lalu pusat semua akan menjawab. Karena mendaki penurunan O2. Ya. Lalu bernafas lebih cepat dan hiperventilasi untuk mencukupi kebutuhan. Ventilasi alveolus harus ditingkatkan. Tadi rumus awal bagus diawali dengan kalau ini bagus pembukanya. Sehingga kalau misalnya meningkat, O2-nya, PO2-nya akan dikembalikan ke normalnya. Tapi di satu sisi, PCO2-nya juga meningkat. Ya. PCO2 yang tinggi itu berefek pada secara sistem vasodilatasi. Ya, kalau O2 yang turun dia baru vasokonstriksi. Tapi CO2 yang tinggi itu menyebabkan vasodilatasi. Kalau vasodilatasi logikanya maka akan mempercepat atau mempermudah darah mengalir sehingga akan lebih kuat. Itu ya, jadi vasodilatasi CO2. Kalau penurunan O2 vasokonstriksi. Ya, yang bahaya itu kan kalau misalnya ada vasokonstriksi serebral akibat penurunan. Makanya kenapa oksigen itu jadi riskan sekali dengan penurunan O2, ya, atau penurunan PO2. Ya, jadi vasokonstriksi tambah susah. Ya, oke.
Baik, itu mungkin tambahan dari saya, sudah cukup waktunya. Saya tidak membuka kesempatan bertanya lagi ya, belajar yang baik lagi. Mari dibuka pada masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok.